bab 2093. Tari dengan gunting takdir-takdir. Konfrontasi awal Wang Lin memandang gadis aneh yang mengaku sebagai sang pemotong benang. Dia bukan seperti musuh-musuhnya sebelumnya. Dia tidak memancarkan aura pertempuran atau niat jahat yang jelas. Yang dia pancarkan adalah kegembiraan murni yang mengerikan, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru yang bisa dihancurkan. Membawamu ke First Library berarti membawa kekacauan ke tempat pengetahuan tertua, kata Wang Lin, matanya menyelidik. Kenapa aku harus mempercayaimu? Karena kamu tidak punya pilihan lain, jawab gadis itu, berputar-putar dengan riang. Guntungnya berkilauan memantulkan cahaya yang tidak ada sumbernya. Arkivis dan boneka-bonekanya akan terus mengikatmu dengan benang takdir yang semakin kuat. Mereka takut padamu sekarang karena kamu adalah variabel bebas. Jika kamu tidak bertindak cepat, mereka akan mengganti naskahmu dari pahlawan terpandu menjadi antagonis yang harus dieliminasi. Dia berhenti berputar, menatap Wang Lin dengan mata emasnya yang tajam, dan mereka akan mulai dengan mengurai simpul cantik di sampingmu. Matanya yang abu memandang Limuan dengan penuh rasa ingin tahu yang mengganggu. Limuan berdiri tegak, menghadapi tatapan itu. Jika kamu memotong takdirku, apa yang akan terjadi? Who knows? Sang gadis mengangkat bahul, dengan ekspresi polos yang palsu. Mungkin kamu akan bebas dari pengaruh mereka selamanya. Mungkin ingatanmu akan kacau. Mungkin jiwamu akan terpisah menjadi 1000 kemungkinan dirimu yang lain. Itulah yang membuatnya menyenangkan. Tidak ada yang tahu. Wang Lin mengerutkan kening. Ini terlalu berisiko. Tapi dia merasakan tekanan waktu. Arkivis hanya memberi mereka 30 hari dan beberapa hari sudah terbuang. Bukankah lebih baik memotong benang-benang itu sendiri daripada membiarkan orang lain melakukannya? Tanya Wang Lin, mencoba memahami esensi kemampuan gadis ini. Ah, kamu pintar. Gadis itu tersenyum lebar. Tapi kamu tidak bisa. Kamu terlalu terikat pada benang-benangmu. Kamu adalah produk mereka. Untuk memotongnya, kamu butuh pemandangan dari luar. Kamu butuh seseorang yang melihat takdir bukan sebagai jalan hidup, tapi sebagai benang tenun. Dia melangkah lebih dekat, jarum hitam di tangannya berdenyut dengan energi aneh. Aku akan menunjukkan padamu, sebagai bonus kepercayaan. Sebelum Wang Lin bisa menghentikannya, gadis itu menusukkan jarum hitam itu ke udara di sebelah Limuan. Memotong takdir perintah. Tidak ada suara. Tidak ada kilatan cahaya. Tapi Wang Lin, dengan persepsi tingkat heaven tramplingnya, melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari tubuh Limuan, ribuan benang halus tak kasat mata memancar ke segala arah, menghubungkannya dengan takdir orang lain, peristiwa, bahkan hukum alam. Benang-benang itu berwarna-warni, tetapi ada satu kumpulan benang berwarna perak kebiruan yang tebal dan tampak baru, menancap kuat di pusat jiwanya. Benang dari kebangkitan terpandu. Jarum hitam gadis itu memotong salah satu benang kecil berwarna abu-abu yang terhubung dari Limuan ke suatu tempat di kejauhan. Snip. Benang itu putus dan menguap. Gadis itu mengangguk puas. Itu adalah perintah takdir minor nomor 4412. Hindari bunga nightshade di hari ketiga setiap bulan. Sebuah perintah kecil yang ditanam arkivis untuk mencegahmu secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Limuan terkesiap. Dia memang selalu merasa enggan mendekati bunga nightshade, tapi mengira itu hanya preferensi pribadi. Lihat, tidak sakit kan? Gadis itu tertawa. Tapi sekarang kamu bebas dari perintah bodoh itu. Kamu bisa memetik bunga nightshade sebanyak yang kamu mau. Wang Lin melihat dengan cermat. Pemotongan itu memang tidak melukai Limuan, tapi dia melihat sesuatu yang lain. Di tempat benang itu putus, muncul jejak hitam kecil seperti noda tinta di kain takdir Limuan. Apa noda hitam itu? Tanyanya waspada. Oh, itu hanya bekas potongan, jawab gadis itu dengan santai. Tidak berbahaya. Well, kecuali jika terlalu banyak bekas potongan berkumpul, maka mungkin menciptakan titik lemah di jaring takdirmu. Tapi itu masalah nanti. Dia melompat kegirangan. Jadi bagaimana? Mau bekerja sama? Aku potong perintah takdir besar yang mengikat istrimu pada naskah kebangkitannya, dan kamu bawa aku ke First Library. Deal? Wang Lin berpikir cepat. Gadis ini tidak bisa dipercaya, tapi dia adalah satu-satunya yang tampak bisa melawan sistem arkivis secara langsung. Dan mereka memang butuh memutuskan ketergantungan Limuan sebelum 30 hari habis. Tidak sekarang, kata Wang Lin akhirnya. Kita butuh persiapan. Pertama, kita harus menyelesaikan ritual untuk membuka First Library. Kamu bisa ikut, tapi jangan mengganggu. Setelah kita masuk, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau selama tidak mengancam kami. Boring,
Gadis itu membuat wajah cemberut, tapi kemudian tersenyum licik. Tapi oke, aku akan ikut. Aku suka melihat ritual membosankan. Nama aku Miley, tapi kamu bisa panggil aku Cutter. Dia menyeringai. Sekarang, kemana kita pergi? Mortal Realm untuk dokumen janji yang diingkari? Aku tahu tempat yang bagus. Perjalanan ke Mortal Realm. Mereka pergi ke sebuah Mortal Realm kecil bernama Xingyu, sebuah dunia di mana kontrak dan janji adalah fondasi masyarakat dan pengingkaran adalah hal biasa. Cutter atau Miley ternyata sangat tahu jalan. Dia membawa mereka ke Hall of Broken Oaths, sebuah bangunan megah di mana semua dokumen janji yang diingkari disimpan oleh otoritas lokal. Di sini, bisiknya dengan semangat, ambil yang paling tua, yang sudah berdebu dan penuh kepahitan. Wang Lin dengan mudah menyelinap masuk, tingkat kultivasinya membuatnya tak terlihat bagi mortal, dan mengambil sebuah gulungan kulit yang hampir hancur. Itu adalah perjanjian perdamaian antara dua kerajaan yang diingkari dengan pembantaian, berusia 3.000 tahun. Esensi pengingkarannya begitu kuat sampai gulungan itu sendiri terasa panas dan pahit. Saat mereka keluar, sesuatu menunggu. Bukan arkivist atau kolektornya, tapi sekelompok kultivator lokal yang matanya kosong, bergerak serempak. Mereka telah dikendalikan dari jauh. Wang Lin, variabel, kembalilah ke jalur. Kata mereka berbarengan, suaranya datar seperti mesin. Boneka-boneka arkivist. Cutter tertawa terbahak-bahak. Mereka menyewa lokal, biar aku urus. Dia tidak menyerang boneka-boneka itu. Dia melompat ke tengah-tengah mereka dan mulai memotong udara di sekeliling mereka dengan guntingnya. Snip, snip, snip. Dengan setiap potongan, satu persatu boneka-boneka itu terjatuh. Tidak terluka secara fisik, tapi terputus dari benang kendali yang menghubungkan mereka ke arkivist. Mereka bingung, melihat sekeliling, lalu kabur ketakutan. Hebat kan? Cutter berputar dengan bangga. Tapi Wang Lin melihat lebih dalam. Setiap kali Cutter memotong, jejak hitam tidak hanya muncul di takdir boneka-boneka itu, tapi juga menyebar sedikit ke jaringan takdir sekitarnya, seperti noda minyak. Crossroads of Forgotten Oaths. Dengan 3 bahan terkumpul, jejak air mata, jejak napas, dan dokumen asli, mereka pergi ke lokasi ritual, Crossroads of Forgotten Oaths. Tempat itu berada di dimensi sela antara ruang dan waktu, sebuah persimpangan jalan tua yang terbuat dari batu yang menangis. Di setiap sudutnya, ada patung tanpa wajah yang mewakili para pihak yang melupakan sumpah mereka. Di sini, atmosfernya berat dengan penyesalan dan pengkhianatan yang terpendam. Ritualnya sederhana, kata Wang Lin, membaca instruksi dari benang perak. Letakkan ketiga bahan di tengah persimpangan, nyalakan dokumen dengan api jiwa, dan ucapkan sumpah untuk mencari kebenaran. Mereka melakukannya. Wang Lin meletakkan guci berisi air mata, yang sebenarnya kosong, tapi berisi jejak. Sebuah botol berisi jejak, napas pertama, dan gulungan dokumen. Dia mengeluarkan api dari jiwanya dan membakar gulungan itu. Asap yang muncul membentuk pintu bergaris-garis yang berkilauan dengan warna-warna pengetahuan tua. First Library, bisik Li Muan. Tapi sebelum mereka masuk, keempat patung tanpa wajah di sudut persimpangan bergerak. Mata mereka terbuka, memancarkan cahaya hijau pucat. Ritual tidak lengkap, bahan-bahan palsu, akses ditolak. Suara mereka menggema seperti guntur di ruang tertutup. Cutter mendengus. Arkivis pasti mengubah persyaratannya. Biarkan aku. Tunggu, kata Wang Lin, matanya tajam. Mereka bilang bahan-bahan palsu, tapi bahan-bahan kita memang asli, hanya dalam bentuk yang berbeda. Dia memahami, ini bukan tentang materi fisik, tapi tentang esensi dan niat. Arkivis mungkin telah mengubah pintu untuk hanya menerima bahan yang dikumpulkan sesuai naskah, yaitu dengan menerima syarat-syarat dari kolektor mereka. Wang Lin tersenyum tipis. Dia mengingat satu hal, arkivis adalah pengatur, bukan pencipta. Mereka bekerja dalam sistem, dan setiap sistem memiliki celah. Dia mengambil langkah maju, bukan ke arah pintu, tapi ke arah salah satu patung. Aku tahu kau hanyalah perangkat keamanan, katanya pada patung itu. Tapi engkau juga adalah penjaga sumpah yang terlupakan. Aku tidak menawarkan bahan ritual. Aku menawarkan sesuatu yang lebih berharga, sebuah janji baru untuk menggantikan yang terlupakan. Patung itu diam. Wang Lin terus berbicara. Suaranya penuh keyakinan, heaven trampling. Aku, Wang Lin, bersumpah di crossroads ini. Aku akan mengungkap kebenaran di balik setiap manipulasi takdir dan memberi setiap makhluk yang terjebak dalam naskah palsu kesempatan untuk memilih jalannya sendiri. Ini sumpahku. Jika aku ingkar, biarlah takdirku terputus dan jiwaku terpencar. Itu adalah sumpah tingkat kosmik, diucapkan di tempat yang tepat. Kekuatannya menggetarkan persimpangan.
Keempat patung itu terdiam sejenak, lalu membungkuk. Sumpah diterima, janji baru menggantikan yang lama, akses diberikan. Pintu berkilauan itu terbuka lebar, memperlihatkan koridor tak berujung yang dipenuhi rak-rak buku yang menjulang hingga langit-langit yang tak terlihat. Masuk ke First Library. Mereka melangkah masuk. Suasana di dalam sunyi dan berdebu, tetapi penuh dengan getaran pengetahuan yang tak terhitung. Buku-buku di rak bukan buku biasa. Mereka adalah kristalisasi peristiwa, ingatan, dan hukum. Carter langsung bersemangat. Aku akan mencari buku of predestined endings. Jangan ikut aku. Dia melesat ke dalam lorong seperti anak kecil di toko permen. Wang Lin dan Li Muan berjalan lebih hati-hati. Mereka mencari bagian tentang kebangkitan jiwa dan intervensi takdir. Mereka menemukan rak yang relevan. Wang Lin mengambil sebuah buku berjudul The Art of Guided Resurrection, A Manual for Cosmic Regulators. Dia membukanya. Isinya membuat darahnya mendidih. Bab 3. Membangunkan simpul cinta. Untuk memastikan subjek tetap termotivasi, sebuah simpul cinta sering ditanam. Pilih target kebangkitan dengan ikatan emosional kuat dengan subjek. Proses kebangkitannya harus sulit tetapi tidak mustahil, menciptakan narasi perjuangan heroik yang memperkuat tekad subjek. Bab 5. Menyisipkan pengaruh. Pada saat kebangkitan, sejumlah benang takdir pengikat harus ditanam ke dalam jiwa target. Ini memastikan target tetap stabil dan tidak menyimpang dari peran yang ditetapkan sebagai sumber motivasi konstan. Li Muan membaca di sebelahnya, wajahnya pucat. Dia mengambil buku lain. Case Study nomor 4417, The Wang Lin Project, Early Success Matrix. Di dalamnya ada catatan terperinci tentang hidup Wang Lin dengan komentar seperti, subjek menemukan jade kultivasi seperti yang diarahkan. Pertemuan dengan si Lei Lin berjalan sesuai skenario. Kebangkitan Li Muan berhasil, simpul cinta terbentuk sempurna. Peringatan, subjek menunjukkan kecenderungan independen yang tidak terduga setelah mencapai heaven trampling. Siapkan protokol pengendalian variabel. Jadi, semuanya. Bisik Li Muan, suaranya gemetar. Tidak semuanya, kata Wang Lin dengan suara keras, menutup buku dengan keras. Cinta kita nyata, perjuangan kita nyata, air mataku nyata. Mereka hanya memanfaatkan apa yang sudah ada. Matanya berapi-api. Tapi mereka berpikir bisa mengendalikannya. Itu kesalahan mereka. Dia mencari buku tentang memutus benang takdir. Dia menemukan satu. Theoretical Unraveling. Can Guided Fate Be Undone? Kesimpulannya pesimis. Begitu benang takdir pengikat tertanam, mencabutnya akan menyebabkan destabilisasi jiwa target. Satu-satunya cara aman adalah dengan memotong benang di sumbernya, yaitu menghapus atau menonaktifkan regulator yang menanamnya. Sumbernya, arkivis dan konsiliumnya. Keributan dari lorong jauh. Tiba-tiba, teriakan riang Carter terdengar dari kedalaman perpustakaan. Aku menemukannya! Aku menemukannya! Diikuti oleh suara robekan keras dan jeritan yang bukan berasal dari Carter. Jeritan yang terdengar seperti buku yang kesakitan. Wang Lin dan Li Muan bergegas ke sumber suara. Mereka menemukan Carter di sebuah ruang melingkar, berdiri di atas buku raksasa yang sedang menggelepar seperti makhluk hidup. Buku itu berjudul The Grand Script, Master Plan for Four Realms Stability, edition 9741. Carter sedang merobek-robek halaman buku itu dengan guntungnya, dan setiap robekan menyebabkan gejolak di udara sekitar, seolah realitas sendiri terganggu. Stop! Apa yang kau lakukan? Teriak Wang Lin. Ini adalah buku induk naskah, teriak Carter dengan gembira. Dengan merusaknya, aku membuat semua naskah sementara jadi kacau. Lihat! Dia merobek halaman lain. Di kejauhan, melalui jendela ilusi perpustakaan, mereka melihat kilasan adegan di berbagai dunia. Seorang petani tiba-tiba menjadi kaisar, sebuah gunung berapi yang seharusnya meletup menjadi air mancur, matahari terbit dari barat. Kau mengacaukan takdir jutaan makhluk, hardik Li Muan. Dan itu luar biasa. Carter tertawa histeris. Sekarang arkivis akan sibuk memperbaiki kekacauan ini dan tidak akan mengganggu kita. Waktunya untuk pemotongan besar. Dia melompat dari buku yang sekarat dan mengarahkan guntingnya ke Li Muan. Aku akan memotong benang pengikat besarmu sekarang. Siap? Tidak, tunggu. Wang Lin maju menghalangi, tapi terlambat. Carter sudah menggunting ke arah ruang di depan dada Li Muan. Snip. Suara yang lebih keras dari sebelumnya, seperti patahnya sumsum dunia. Bencana dan revelasi Li Muan tidak jatuh, tapi sesuatu yang lain terjadi. Dari tubuhnya, semburan cahaya perak kebiruan meledak keluar, benang takdir pengikat yang terpotong. Tapi bersama cahaya itu,
Puluhan benang takdir lainnya yang berwarna normal juga ikut terpotong oleh dampak sampingan guntingan cutter yang tidak presisi. Limuan terkesiap, memegangi dadanya. Dia tidak merasa sakit, tapi dia merasa kosong di beberapa bagian jiwanya. Kenangan tertentu menjadi kabur. Emosi tertentu terasa jauh. Dan di tempat benang-benang itu terpotong, noda-noda hitam bermunculan, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya, mulai menyebar seperti kanker di jaring takdirnya. Whoops, terlalu banyak gaya. Cutter terkekeh, tapi matanya menunjukkan sedikit penyesalan atau mungkin hanya kekecewaan karena hasilnya tidak sempurna. Tapi itu belum semuanya. Buku induk naskah yang sekarat tiba-tiba meledak dalam gelombang energi takdir yang kacau. Gelombang itu menghantam mereka semua. Wang Lin berusaha melindungi Limuan, tapi gelombang itu tidak bersifat fisik. Gelombang itu membuka tabir realitas untuk sesaat. Dan dalam kilasan itu, Wang Lin melihat. Dia melihat sebuah ruang dewan di mana 7 sosok duduk di kursi tinggi. Arkivis ada di sana, berdiri memberi laporan. Di tengah ruangan ada sebuah model miniatur Four Realms dengan benang-benang cahaya menghubungkan titik-titik penting, dan salah satu titik itu adalah Limuan. Dari dirinya, bukan hanya benang perak kebiruan, tapi sebuah benang berwarna emas murni yang sangat terang, hampir tak terlihat, memancar keluar dari model itu menuju sesuatu di luar ruangan, di luar realitas yang mereka kenal. Benang emas itu terhubung ke sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih kuat. Konfirmasi dan ambang krisis. Kilasan itu hilang. Cutter melongo. Wah, itu tidak seharusnya terjadi. Tapi Wang Lin tidak mendengarnya. Dia menatap Limuan yang tampak bingung dan goyah. Wan Er, bisiknya. Aku melihat ada sesuatu yang lain padamu, bukan dari arkivis. Sesuatu yang lebih tua. Di saat yang sama, suara arkivis tiba-tiba bergema di seluruh perpustakaan, penuh amarah dingin yang pertama kali mereka dengar. Variabel Wang Lin. You have crossed the line. Protokol. Termination engage. The Limuan construct will be decommissioned. Lantai perpustakaan mulai bergetar. Rak-rak buku menutup diri. Dari segala penjuru, penjaga pengetahuan yang terbuat dari kertas dan tinta hidup mulai muncul. Mata mereka berapi-api dengan tujuan tunggal. Menghapus mereka. Cutter mendesis, tapi untuk pertama kalinya dia tampak gugup. Aku mungkin telah membuat mereka sangat marah. Wang Lin memeluk Limuan yang semakin lemah. Noda hitam di takdirnya menyebar lebih cepat di bawah tekanan gelombang terminasi. Mereka terjebak di First Library, dengan Limuan yang mulai runtuh, arkivis yang murka, dan Cutter yang tidak bisa diandalkan. Dan di atas segalanya, misteri benang emas di dalam Limuan yang bahkan arkivis mungkin tidak sepenuhnya pahami. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya yang sebelumnya penuh kemarahan dan frustrasi, tiba-tiba menjadi tenang yang menakutkan. Tenang sebelum badai. Baiklah, ucapnya. Suaranya rendah tapi memenuhi ruangan. Jika ini perang yang mereka inginkan, maka mereka akan mendapatkannya. Dia mengangkat tangannya, dan untuk pertama kalinya sejak mencapai Heaven Trampling, dia mulai secara aktif merobek selubung realitas di sekitarnya, tidak lagi peduli pada konsekuensinya. Energi Heaven Defying Beat berdenyut liar di dalam dadanya, merespons kemarahan dan tekadnya. Mari kita lihat siapa yang bisa mengatur siapa. Di luar First Library, di berbagai sudut Four Realms, anomali takdir yang diciptakan Cutter mulai berinteraksi dengan gelombang terminasi arkivis, menciptakan badai chaos yang tidak terduga. Perang terbuka antara variabel bebas dan pengatur takdir secara resmi dimulai. Dan di tengahnya, ada seorang wanita dengan takdir yang jauh lebih kompleks dari yang siapapun duga.